opportunities. He now has a look at the inside into Quartararo, into the double chicane. Quartararo sees him, he get back on the exit, and that's exactly what he's going to do. Side by side, Quartararo versus Marquez. There's a little attack on Quartararo. As they power out, we go into garage there. Second attack comes in then on this lap 6. The sprint winning overtake. Fair play to Fabio Quartararo, he really did. Fabio Quartararo kini kembali menjadi sorotan menjelang GP Inggris di sirkuit Silverstone. Pembalap andalan Monster Energy Yamaha ini tampil sangat kompetitif dalam 2 akhir pekan balap terakhir, mengamankan pole position secara beruntun. Momentum ini menjadi angin segar tak hanya bagi Quartararo, tetapi juga bagi Yamaha, yang sedang bekerja keras mengejar ketertinggalan dari tim-tim pabrikan lainnya. Sebelum tiba di Silverstone, Quartararo dan tim Yamaha menjalani 2 hari tes privat di sirkuit Misano. Tes ini tidak hanya menjadi persiapan teknis, tetapi juga menjadi indikasi arah pengembangan motor Yamaha untuk paruh kedua musim MotoGP 2025. Meski hari pertama diganggu oleh hujan, Quartararo menyebut hari kedua sebagai salah satu hari paling produktif dalam beberapa bulan terakhir. Dalam keterangannya, Quartararo mengatakan, tes privat Misano dimulai dengan lambat karena hujan pada hari pertama. Kami juga kurang beruntung dalam menentukan waktu tes tahun lalu, tetapi untungnya kali ini pada hari kedua kami dapat menyelesaikan lebih banyak hal, dan saya merasa baik, ucap El Diablo. Pernyataan tersebut memberi sinyal bahwa ada progres signifikan dalam pengembangan YZR-M1. Yamaha tampaknya mulai menemukan arah yang lebih jelas setelah sempat kesulitan beradaptasi dengan regulasi teknis terbaru, khususnya dalam hal traksi dan akselerasi di lintasan lurus. Quartararo sendiri tampak jauh lebih nyaman dengan motor dibandingkan beberapa seri awal musim. Ia menyebut kenyamanan itu sebagai salah satu faktor utama dalam performanya belakangan ini. Saya menikmati mengendarai motor akhir-akhir ini, jadi itu membuat perbedaan besar. Saya benar-benar menantikan Silverstone, tempat kami akan memberikan segalanya sekali lagi. Mari kita lihat apakah di sini kami bisa bertarung di depan lagi, ujar Fabio penuh antusias. Silverstone dikenal sebagai sirkuit yang menuntut stabilitas di kecepatan tinggi serta kemampuan menikung cepat. Kombinasi tikungan cepat seperti chopse dan sektor teknikal di bagian akhir sirkuit menjadi tantangan tersendiri. Namun Quartararo memiliki catatan cukup positif di sana. Ia pernah finish podium di GP Inggris sebelumnya, dan tahun ini ia berambisi untuk lebih dari sekadar tampil kompetitif. Selain dari sisi teknis, yang menarik untuk diamati adalah kepercayaan diri Quartararo yang perlahan kembali. Musim lalu, ia kerap terlihat frustasi dengan performa motor. Kini, dengan 2 pole position beruntun dan progres di tes Misano, ia tampak jauh lebih positif dan fokus. Hal ini bisa menjadi elemen penting dalam perjuangan Yamaha yang tengah mencoba bangkit dari keterpurukan. Di paddock, beberapa analis juga mulai memperhitungkan kembalinya Quartararo ke barisan depan. Meskipun pesaing utama seperti Marc Marquez tetap dominan, Quartararo memiliki keunikan dalam gaya membalapnya konsisten dan sangat tajam di sektor-sektor teknis. Bila Yamaha mampu memberikan paket motor yang seimbang, Quartararo diyakini bisa menjadi ancaman serius hingga akhir musim. GP Inggris di Silverstone akan menjadi ujian nyata. Apakah pengembangan di Misano benar-benar memberi dampak positif? Apakah Quartararo mampu mempertahankan performa puncaknya di bawah tekanan persaingan ketat dari Ducati, Aprilia, dan KTM? Dan yang terpenting, apakah Yamaha sudah benar-benar kembali? Dengan cuaca Inggris yang selalu tidak bisa ditebak dan strategi balap yang akan sangat menentukan, Quartararo harus bisa memaksimalkan setiap sesi. Kualifikasi akan kembali menjadi momen penting, apalagi jika ia ingin mengulang pole position untuk ketiga kalinya secara beruntun. Jika berhasil kembali start dari posisi terdepan dan menjaga konsistensi saat balapan, bukan tidak mungkin El Diablo kembali naik podium, atau bahkan mencetak kemenangan pertama musim ini. Yang jelas, GP Inggris akan menjadi salah satu seri paling menentukan dalam narasi kebangkitan Fabio Quartararo dan Yamaha di musim MotoGP 2025. Marc Marquez kembali memuncaki klasemen sementara MotoGP 2025, dan kali ini, bukan hanya karena kecepatan semata. Dia tampil dominan, menyapu bersih sprint race, tampil stabil di balapan utama, dan kini bersiap menyambut seri penting di Silverstone. Yang paling menarik, transformasi Marc Marquez musim ini tidak hanya diperhatikan oleh pengamat atau komentator, tapi juga oleh salah satu rival beratnya di masa lalu, Jorge Lorenzo. Sebagai penikmat MotoGP sejak era duel klasik Rossi Lorenzo dan Lorenzo Marquez, bisa dilihat bahwa musim 2025 sebagai panggung penebusan. Marquez tidak lagi sekedar pembalap tercepat, ia telah menjadi pembalap paling strategis di lintasan. Dan itu pula yang disorot oleh Jorge Lorenzo, sang juara dunia 3 kali yang tahu persis kerasnya pertarungan level atas MotoGP. Marc sekarang bukan lagi pembalap yang membalap untuk membuktikan sesuatu.
Dia membalap karena tahu dia bisa menang. Itu perbedaan besar. Dan mental seperti itu hanya dimiliki oleh mereka yang sudah benar-benar memahami permainannya, ujar Lorenzo. Bagi Lorenzo, perubahan mindset inilah yang paling mencolok. Di masa lalu, Marquez dikenal terlalu agresif, memaksakan kemenangan, dan kerap mengambil risiko tak perlu. Tapi kini, ia tampak jauh lebih bijak. Hingga seri ke-6, Marquez telah memenangkan semua sprint race menunjukkan bahwa dia masih yang tercepat dalam skala pendek. Tapi yang lebih penting, dia juga mulai mengumpulkan poin besar di race utama. Konsistensi itulah yang menjadi senjata utamanya. Marquez kini tak hanya membalap untuk menang satu seri, ia membalap untuk menangkan seluruh musim. Sprint dan race utama itu dua hal yang sangat berbeda. Saya tahu itu karena saya pernah juara dunia. Tapi Mark berhasil menyatukan keduanya, ujar Lorenzo. Lorenzo menyampaikan pengakuan besar. Ia menilai bahwa kombinasi kecepatan dan ketenangan Mark saat ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia lihat dicapai secara bersamaan oleh pembalap lain. Ini bukan pujian biasa, ini pengakuan dari seorang legenda. Desmosedici GP25 adalah motor terbaik di grid saat ini. Tapi menguasainya tetap bukan hal mudah. Pecco dan pembalap Ducati lainnya semuanya butuh waktu panjang untuk benar-benar klik. Tapi Marquez berhasil langsung mengimbangi bahkan mengungguli mereka dalam waktu singkat. Saya pernah di Ducati. Saya tahu betapa sulitnya adaptasi di sana. Motornya kuat, tapi punya karakter unik. Tidak semua pembalap cocok, tapi dia membuat motor itu seolah-olah dibuat untuk dia, lanjut Lorenzo. Lorenzo pernah mengalami langsung masa-masa sulit bersama Ducati, bahkan meski akhirnya ia berhasil menang. Maka ketika ia memuji bagaimana Marquez menjinakkan Desmosedici dalam waktu cepat, itu datang dari pengalaman pribadi, bukan sekadar opini. Silverstone adalah sirkuit klasik dengan ritme cepat dan kompleks. Tapi justru di trek seperti inilah pembalap cerdas bisa unggul. Dan Marquez di musim 2025 adalah Marquez yang tidak lagi bergantung pada keberanian, tapi pada perhitungan. Jika di Silverstone ia kembali menang, maka sulit rasanya melihat siapapun bisa menghentikannya. Saya bisa bilang, jika Mark terus tampil seperti ini, gelar dunia akan kembali padanya. Tidak ada yang lebih komplit saat ini, bukan hanya motor dan tim, tapi juga visinya di atas lintasan, ucap Lorenzo. Pernyataan Lorenzo ini mengunci satu kesimpulan penting. Marquez kini bukan hanya juara masa lalu, dia adalah ancaman nyata untuk masa kini dan masa depan MotoGP. Kebangkitan Marc Marquez bukan terjadi dalam satu malam. Ia bertarung dengan cedera, kehilangan momentum, bahkan sempat dianggap habis. Tapi musim ini, ia kembali, bukan sebagai Marc yang lama, tapi sebagai Marc yang lebih utuh. Dengan keunggulan dan kecerdasan Marquez saat ini, maka kita tahu, MotoGP 2025 sedang dikuasai oleh seorang legenda yang bangkit kembali, lebih tajam dari sebelumnya. Marc Marquez sedang menjalani musim MotoGP 2025 dengan dominasi yang tak tertandingi. Setelah pindah ke tim pabrikan Ducati dan menunggangi Desmosedici GP25, ia langsung memimpin klasemen dengan stabilitas dan kecepatan yang menakjubkan. Namun pencapaian ini tidak sekedar hasil dari agresivitas di atas motor. Ada faktor tersembunyi yang justru menjadi pembeda utama Marquez dibanding para rivalnya, bahkan dibanding rekan setimnya sendiri, Pecco Bagnaia. Luigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, secara terbuka mengungkap bahwa Marquez bukan hanya mengandalkan kemampuan balap, tapi juga kecerdasan teknis tingkat tinggi. Perannya dalam pengembangan motor tak ternilai terutama melalui feedback yang ia berikan lewat telemetri. Saya pikir dia sangat cermat dalam memberikan indikasi, ujar Dall'Igna. Indikasi yang dimaksud bukan sekedar keluhan atau komentar biasa. Marquez mampu menjelaskan dengan presisi apa yang ia rasakan saat mengendarai motor, dan bagaimana perasaan itu tercermin dalam angka-angka di sistem telemetri Ducati. Lalu ada teknisi, yang harus mendengarkan komentar pembalap dan mencoba melihatnya tercermin dalam telemetri. Karena kami adalah insinyur dan kami harus menghargai angka, bukan kata-kata, lanjut Dall'Igna. Pernyataan Dall'Igna ini menggambarkan betapa pentingnya komunikasi teknis antara pembalap dan tim. Dalam hal ini, Marquez dianggap jenius karena bisa mengartikulasikan sensasi lintasan dalam bahasa teknis yang dipahami insinyur. Proses ini krusial, karena data telemetri bukan hanya menjadi bahan evaluasi, tapi juga dasar utama pengembangan Desmosedici GP25 dari satu seri ke seri berikutnya. Bagi kami, penting untuk memahami apa yang disampaikan pengendara saat melihat telemetri. Hanya dengan cara ini kita dapat melangkah maju, ucap insinyur handal itu. Ini bukan hal yang mudah dilakukan semua pembalap. Banyak yang cepat di lintasan, tapi tidak mampu menyampaikan feedback teknis yang tajam dan bisa diolah oleh insinyur. Tapi Marquez adalah pengecualian.
Saya sangat senang bisa bekerja sama dengan Mark. Dia adalah pembalap yang, selain sangat cepat, juga mampu memanfaatkan semua materi yang dimilikinya dengan baik, puji Dalikna dengan kagum. Dalinya menekankan bahwa kekuatan Marquez terletak pada efisiensi. Ia tahu kapan harus mengambil risiko, kapan harus menahan, dan bagaimana menggunakan kekuatan motor secara optimal baik saat balapan maupun selama sesi pengembangan. Tentu saja, musim ini tidak sepenuhnya mulus. Marquez mengalami 2 kecelakaan di GP Texas dan Jerez. Tapi bahkan dalam insiden itu, Dalinya tak menyalahkan gaya balapnya. Menurut pendapat saya, dia mengalami 2 kecelakaan yang lebih disebabkan oleh kurangnya kewaspadaan daripada kesalahan berkendara itu sendiri, jelas Dalikna. Artinya, faktor manusia masih punya ruang. Namun secara keseluruhan, performa Marquez tetap solid dan jadi fondasi kekuatan Ducati musim ini. Itulah sebabnya saya pikir kita dapat mengandalkannya untuk mencoba mencapai tujuan penting, ucapnya dengan optimis. Ducati jelas melihat Marquez sebagai salah satu pion utama mereka dalam mempertahankan supremasi di MotoGP. Apalagi ketika pembalap utama sebelumnya, Pecco Bagnaia, justru kesulitan menyesuaikan diri dengan karakter baru GP25. Pecco belum menemukan ritme terbaiknya. Masalah pada bagian depan motor terus menghantui, membuatnya kehilangan poin di Le Mans dan tertinggal 55 poin dari Marquez di klasemen. Padahal, secara data, Pecco punya akses penuh terhadap apa yang dilakukan Mark. Tapi memahami data dan menerapkannya secara efektif adalah 2 hal yang berbeda. Disinilah tampak keunggulan Marquez sebagai pembalap yang tak hanya cepat, tapi juga mampu membaca motor. Dalinya menambahkan, kami berupaya untuk dapat mencapai hal yang sama seperti yang dilakukan Pecco. Sebuah kalimat yang mencerminkan diplomasi, namun juga kenyataan bahwa Ducati sedang menyelaraskan 2 pendekatan, pengalaman teknis Marquez dan gaya balap khas Bagnaia. Yang menarik, sistem kerja Ducati kini mulai menyesuaikan diri dengan cara kerja Marquez. Tim lebih terbuka terhadap feedback berbasis intuisi yang dikonfirmasi lewat telemetri, bukan hanya mengikuti data mentah. Perubahan pendekatan ini bisa jadi tonggak baru dalam filosofi pengembangan Ducati. Marquez, tanpa disadari banyak orang, membawa cara pandang baru ke dalam sistem kerja tim dan hasilnya terlihat dari performa mereka sejauh ini. Tanpa banyak bicara, Marquez telah menunjukkan bahwa menjadi pembalap top bukan hanya soal podium, tapi soal bagaimana mengarahkan tim untuk bekerja lebih cerdas. Musim masih panjang, tapi Marc Marquez tampaknya sudah menjadi pusat gravitasi baru di dalam garasi Ducati. Bukan karena titel juara dunia masa lalu, tapi karena kontribusi teknis dan strategisnya yang nyata hari ini. Ketika Ducati mengumumkan kehadiran Marc Marquez sebagai pembalap pabrikan untuk musim MotoGP 2025, banyak yang mengira arah pengembangan motor akan berputar 180 derajat. Marc bukan pembalap biasa, ia adalah sosok yang mampu mengubah dinamika tim hanya dengan gaya balapnya. Namun, benarkah Desmosedici GP25 kini dibentuk sesuai keinginan Marquez? Fabio Di Giannantonio yang menjadi salah satu dari sedikit pembalap yang mengendarai versi prototipe GP25 membongkar hal itu. Menurutnya, tidak ada revolusi besar di balik motor terbaru Ducati. Justru yang ada adalah evolusi logis berdasarkan data, masukan, dan pengalaman panjang para pembalap sebelumnya. Motor ini bukan kejutan, ini bukan transformasi dadakan karena kedatangan Marc. Ini kelanjutan dari apa yang sudah dibangun selama bertahun-tahun oleh pabrikan bersama Pecco, ucap Di Gialugas. Ia menegaskan bahwa Desmosedici GP25 tetap mengandung DNA dari GP22, GP23, dan GP24. Hal yang membuatnya berbeda hanyalah adaptasi teknis yang terus diperbarui berdasarkan data lintasan. Namun satu hal yang membuat banyak orang keliru adalah kecepatan adaptasi Marquez. Dalam 2 hingga 3 seri, Marquez mampu menyesuaikan diri dengan motor yang sebenarnya masih baru untuknya. Tapi menurut Di Gia, itu bukan karena motornya dibuat spesial, melainkan karena Marquez sendiri memang pembalap luar biasa. Marc bisa cepat karena dia luar biasa, dia cepat beradaptasi. Tapi itu tidak berarti kami semua harus balapan seperti dia. Setiap pembalap punya kekuatan sendiri, tambahnya. Dari sisi internal tim, Di Gia memberi gambaran menarik. Meskipun terdapat 2 jenis motor GP24 untuk Morbidelli dan GP25 untuk dirinya, tim tetap berbagi data dan tidak ada perlakuan istimewa untuk siapapun. Bahkan, dalam beberapa kasus, motor lama tampil lebih konsisten. Franco kadang lebih cepat, itu membuktikan bahwa ini bukan soal spek baru atau lama. Tapi bagaimana pembalap memahami motornya, kata Di Gia. Masalah terbesar GP25, menurut Di Gia, adalah pada fase awal balapan. Cengkeraman ban belakang kurang stabil, terutama di tikungan lambat. Itu menyebabkan hilangnya waktu penting, terutama saat start. Tapi begitu suhu ban naik,
performa meningkat drastis. Kesulitan lain adalah pengereman. Di lintasan seperti Le Mans, di mana titik pengereman sangat menentukan, De Gea masih belum bisa menekan dengan percaya diri. Namun ia tak melihat ini sebagai krisis. Kami tahu bagian mana yang perlu dikerjakan. Dan kami sudah punya arah yang jelas untuk Silverstone dan balapan berikutnya, tegasnya. Meski klasemen belum berpihak, De Gea tetap yakin. Ia percaya bahwa bukan hanya pembalap tercepat yang menang di MotoGP, tetapi mereka yang bisa beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Kami bukan tim yang panik, kami tahu kualitas kami. Saya percaya 100% pada motor, tim, dan diri saya sendiri. Dan kami akan sampai ke podium dengan cara kami sendiri, tutupnya dengan optimisme tinggi.